Selamat siang, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati. Kembali lagi bersama dengan saya Kawahyu Prakoso 185214093 dalam program KKN Universitas Sanata Dharma angkatan yang ke-63. Pada hari ini saya akan melanjutkan dari pemaparan saya mengenai sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan pemukiman bagian pertama. Dan sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Yang akan kita pelajari di bagian yang kedua ini ada dua pokok bahasan utama. Yang pertama kita akan belajar mengenai penyakit-penyakit lingkungan. Dan yang kedua kita akan belajar bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran sanitasi lingkungan yang ada di masyarakat. Mari kita masuk kepada bagian yang pertama. Terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu sanitasi lingkungan dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara, lingkungan dapat berperan menjadi penyebab langsung sebagai faktor yang berpengaruh dalam menunjang terjangkitnya penyakit, sebagai medium transmisi penyakit dan sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan penyakit. Udara yang tercemar secara langsung dapat mengganggu sistem pernapasan. Air minum yang tidak bersih dapat menimbulkan sakit perut. Udara yang lembab dapat berpengaruh menunjang terjangkitnya penyakit yang disebabkan bakteri atau virus. Sekitar 4 miliar kasus diare per tahun menyebabkan 1,5 juta kematian yang sebagian besar adalah balita. Penyakit malaria juga diderita oleh 300 juta penduduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari pemaparan ini kita dapat memahami bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan. Apabila kita menyadari bahwa pentingnya untuk menjaga sanitasi lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, maka penyakit-penyakit lingkungan seperti diare, malaria itu dapat kita cegah. Selanjutnya, kita mulai masuk kepada penyakit yang diakibatkan oleh sanitasi yang buruk. Penyakit yang diakibatkan oleh cacing parasit schistosomiasis atau demam keong dengan keong sebagai perantaraannya menempati peringkat kedua setelah malaria. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Penyakit yang pertama yang kita tinjau adalah demam keong. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Ya, kalau belum pernah mendengar istilah ini, semoga ini bisa memberikan informasi yang cukup baik gitu ya. Jadi demam keong ini menempati peringkat kedua setelah malaria gitu ya. Dan penyakit tersebut bersifat endemik di 74 negara berkembang dan menginfeksi 200 juta penduduk dan 20 juta diantaranya sangat menderita akibat dari penyakit tersebut. Parasit ini dapat ditemukan di Afrika, Sub-Sahara, kemudian di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan juga Karibia. Air tawar yang terkontaminasi dari hewan yang terinfeksi atau urin manusia maupun tinja. Nah, parasit ini dapat menembus kulit manusia untuk memasuki aliran darah dan bermigrasi ke hati, usus, dan juga organ lainnya. Nah, lalu gejala dari schistosomiasis ini seringkali tidak terlihat di awal. Biasanya gejala berupa ruam atau gatal di kulit baru muncul beberapa hari setelah infeksi. Cacing tersebut dapat berkembang di dalam tubuh selama berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Jadi gejala awal dari schistosomiasis ini adalah ruam di kulit, ya, seperti bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ini, ada ruam-ruam. Nah, apabila sudah masuk ke akut gitu ya, maka gejalanya itu akan semakin parah. Di antaranya itu ada ruam kulit, demam, nyeri otot dan sendi, diare, sakit perut, lelah dan lemas, serta pusing dan batuk. Sehingga perlu diperhatikan ya, karena memang mungkin kita belum pernah mendengar gitu ya tentang penyakit ini, tetapi kita harus
kita harus waspada ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah askariasis. Ya, penyakit yang kedua adalah askariasis. Askariasis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides ya, atau cacing gelang. Nah, ini ditemukan di berbagai belahan dunia. Penularan dengan frekuensi kejadian tinggi terjadi di negara-negara tropis dan subtropis, serta di wilayah yang sanitasinya buruk. Askariasis merupakan salah satu penyakit yang paling umum dijumpai. Penyakit askariasis mengakibatkan 60.000 kematian setiap tahunnya, terutama anak-anak. Cacing ini dapat hidup dan berkembang biak di dalam usus manusia, serta menimbulkan gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan komplikasi. Nah, ini adalah cacing gelang ya, saudara-saudara. Nah, kita melihat apa gejala klinisnya dari penyakit ini. Nah, gejala yang muncul akibat askariasis tergantung organ tubuh yang sedang terinfeksi. Ketika larva cacing gelang sedang menginfeksi paru-paru, gejala yang dialami penderita mirip dengan gejala asma atau pneumonia, antara lain demam, batuk terus-menerus, mengih, dan juga sesak napas. Sementara itu, ketika larva cacing menginfeksi usus, gejala yang dapat timbul adalah lemas, kemudian sakit perut yang hebat, diare, mual dan muntah, buang air besar berdarah, hilang nafsu makan, berat badan turun, serta terdapat cacing pada muntahan atau feses. Ya. Jadi cacing gelang ini tergantung organ mana yang diinfeksi, gitu ya. Kalau dia di paru, kalau dia di usus, maka gejalanya berbeda. Ya. Oleh karena itu jangan diremehkan, gitu ya. Penyakit ini, karena penyakit ini itu bisa tidak terlihat, tetapi ketika dia kondisinya parah, itu akan menimbulkan penyakit yang serius. Ini adalah yang kedua, yaitu cacing gelang ya. Lalu selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah infeksi trematoda disebabkan oleh parasit yang menginfeksi manusia dan binatang. Di banyak wilayah, infeksi ini bersifat endemik. Tinja yang dibuang begitu saja ke kolam, sungai, atau danau dari orang yang terinfeksi akan dimakan oleh ikan, kerang-kerangan, dan lainnya. Manusia terinfeksi oleh trematoda melalui ikan dan kerang-kerangan tersebut. Nah, trematoda merupakan golongan cacing pipih yang menyerang dan menginfeksi bagian insang. Kemudian trematoda ini tidak hanya menginfeksi bagian insang, tetapi sirip dan juga kulit ikan. Nah, ada beberapa penyakit ikan yang disebabkan oleh trematoda menjadi sangat parah karena sudah menginfeksi bagian uretra, rektum, dan juga saluran pembuluh darah. Nah, ini adalah penyakit-penyakit lingkungan yang diakibatkan oleh sanitasi yang buruk. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu upaya ya, untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Ya, ada 6 upaya yang akan kita pelajari. Bagaimana caranya supaya kita ini sadar akan sanitasi lingkungan yang baik, gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengembangkan kebiasaan atau perilaku hidup sehat. Nah, di sini dijelaskan bahwa terjangkitnya penyakit diare diakibatkan oleh kebiasaan hidup yang tidak sehat. Kebiasaan yang dimaksud adalah tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, buang air besar atau kecil yang sembarangan, kemudian minum air yang belum dimasak atau yang belum dimasak secara benar. Ya. Jadi yang paling penting ya kita harus memastikan bahwa tangan kita selalu bersih. Kemudian kita harus memasak makanan dipastikan dia matang. Gitu ya. Tidak hanya itu, tetapi kita juga harus bijak ya dalam buang air kecil maupun buang air besar. Lalu selanjutnya
Yang kedua adalah membersihkan ruangan dan halaman secara rutin. Nah, ruangan dalam rumah dapat menimbulkan berbagai penyakit jika tidak secara rutin dibersihkan. Perlengkapan rumah seperti karpet dan kursi berpotensi menjadi tempat mengendapnya debu. Debu yang mengendap kemudian berkepangan dapat menimbulkan penyakit, yaitu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Jadi kita perlu Bapak Ibu dan juga saudara-saudara untuk rajin membersihkan ruangan, untuk rajin membersihkan halaman rumah secara rutin. Jangan dibersihkannya 1 bulan sekali begitu ya, atau kalau kotor baru dibersihkan, tidak gitu ya. Tapi kita harus rajin membersihkan rumah. Dan pekerjaan rumah jangan dilakukan seorang diri, tetapi alangkah baiknya seluruh anggota keluarga berkontribusi dalam membersihkan rumah. Jadi ada pembagian tugas, siapa yang ngepel, siapa yang cuci pakaian, siapa yang membersihkan jendela, siapa yang membersihkan kamar mandi, siapa yang membersihkan halaman rumah. Nah, itu semua dibagi tugasnya, sehingga bebannya itu menjadi ringan dan ada kerjasama antar anggota keluarga. Ya, jangan lupa untuk membersihkan tempat-tempat menempelnya debu seperti meja, kemudian karpet. Nah, itu harus dibersihkan. Ya, karena debu itu jangan dianggap remeh. Ya, kalau kita menghirup terus-menerus tempat-tempat yang berdebu ya kayak karpet, bantal, nah itu bisa menimbulkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, terutama bagi yang memiliki anak-anak balita maupun balita. Ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga adalah membersihkan kamar mandi dan toilet. Kamar mandi dan toilet merupakan bagian dari rumah yang paling kondusif untuk dijadikan tempat perkembangbiakan berbagai jenis organisme penyebab dan pembawa penyakit. Lantai kamar mandi yang senantiasa lembab atau bahkan basah merupakan tempat yang cocok bagi berkembangnya bakteri atau mikroorganisme penyebab berbagai penyakit. Karena itu, kamar mandi dan toilet harus lebih sering dibersihkan dibanding ruangan lainnya. Nah, ini perlu menjadi catatan bahwa kamar mandi ya, itu harus sering dibersihkan ketimbang tempat-tempat lainnya. Dan kita harus betul-betul menjaga kebersihannya gitu ya. Kalau kita sudah memakainya, maka disiramlah yang benar, kemudian dibersihkan dengan pembersih ya yang mengandung desinfektan. Tujuannya apa? Karena kan toilet itu betul-betul kalau tidak dijaga kebersihannya maka akan menjadi sarang berbagai macam bakteri, ya kuman itu bisa menjadi satu di dalamnya. Jadi penting sekali untuk membersihkan kamar mandi dan toilet. Dan yang keempat, nah ini jangan pernah lupa, yaitu gerakan apa Bapak Ibu 3M. Budayakan 3M. Apa? Menguras, menutup, dan menimbun. Ya, jadi budayakan 3M, yaitu apa? Menguras bak atau tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali. Kemudian menutup. Menutup apa? Menutup tempat penyimpanan air. Dan menimbun. Menimbun apa? Menimbun barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan organisme yang tentu saja dapat merugikan kesehatan. Ya, jadi diingat gerakan 3M, menguras, menutup, dan juga menimbun. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan juga menimbun barang-barang bekas. Tujuannya apa? Biar nggak jadi tempat hidupnya organisme, jentik-jentik nyamuk maupun organisme yang lain. Ya. Sangat berbahaya, apalagi kalau itu air yang biasa kita minum ya menjadi tempat perkembangbiakan organisme, maka dia bisa masuk ke saluran pencernaan kita ya. Ini poin yang keempat. Lalu poin yang kelima. Nah, poin yang kelima adalah
tidak membiarkan adanya air yang tergenang. Nah, apabila ya, datang hujan ataupun kondisi-kondisi yang menyebabkan air tergenang, sebisa mungkin dan sesegera mungkin kita harus membersihkannya. Ya, kenapa? Karena air yang tergenang ini dapat menjadi sarana yang paling efektif untuk tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme. Ya, apalagi kalau itu banjir, ya misal ada genangan air akibat hujan, maka sebisa mungkin agar genangan tersebut itu bisa kita atasi. Ya, ini poin yang kelima. Lalu poin yang terakhir kita lihat. Nah, poin yang keenam ini adalah poin yang penting, tetapi kita kadang-kadang tidak bisa melakukannya. Yaitu apa? Membersihkan saluran pembuangan air. Nah, atau yang biasa kita kenal itu got gitu ya. Mungkin ada banyak di antara kita yang, waduh, got lingkungan saya ini bau. Baunya comberan, baunya busuk, anyir, ya bahkan baunya itu sampai ke dalam rumah apabila yang gotnya itu ada di depan rumah persis ya. Dan saya yakin itu akan sangat-sangat mengganggu Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara. Ya, kenapa? Ya karena yang masuk ke dalam saluran air tersebut adalah air bekas. Nggak cuma air bekas, tapi juga ada sampah, baik sampah organik, kadang-kadang sampah anorganik, itu masuk ke dalamnya. Ya, sampah basah, sampah yang membusuk kayak sisa-sisa makanan, gitu ya, atau sampah-sampah yang tidak bisa membusuk, plastik, semua masuk ke dalam got saluran air. Nah, itu yang menyebabkan airnya itu jadi kotor dan juga bau. Ada air bekas cuci, air bekas mandi, air bekas memasak, semuanya masuk ke saluran pembuangan. Nah, salurannya itu kan biasanya terbuka dan air yang mengalir itu akan menjadi sangat kotor, berbau. Kenapa? Ya karena ada limbah cair dan juga sampah. Nah, apabila dibiarkan, maka tempat tersebut menjadi sumber berbagai jenis penyakit dari organisme yang hidup di dalamnya. Ya, oleh karena itu kesadaran kesadaran kita sebagai individu ataupun masyarakat ya bersama-sama secara rutin ya membersihkan saluran air. Jadi perlu dinotis ya bahwa saluran air itu harus dibersihkan secara rutin. Ya, bahkan mungkin jika ada solusinya itu harus dipikirkan bagaimana cara membuat saluran pembuangan yang tidak menghasilkan limbah di tengah masyarakat. Dan yang berhasil, Bapak, Ibu, dan juga saudara, adalah Jepang. Ya, Bapak Ibu bisa melihat gambar ya di sebelah kanan saudara. Di sini ada saluran pembuangan air. Bayangkan, ya ini saluran pembuangan air di depan rumah warga, loh Bapak Ibu, saudara-saudara. Bayangkan saluran pembuangan airnya begitu jernih, sampai di sini ada ikan koi. Ya, sampai ada ikan koi. Betapa indah dan betapa eloknya jika lingkungan tempat tinggal kita bisa seperti ini. Di depan rumah kita ada saluran pembuangan air, di dalamnya ada ikan yang berwarna-warni. Dan mereka bisa hidup dengan bebas di dalamnya karena saluran pembuangan air yang bersih. Ya, dan Jepang itu berhasil. Kenapa kok kita tidak bisa? Apakah kita bisa? Ya pastinya harusnya kita bisa. Tetapi balik lagi itu harus ada motivasi yang kuat baik dari kita sebagai individu maupun bersama dengan warga masyarakat yang lain. Kalaupun dia tidak bisa ditinggali ikan yang indah-indah seperti ini, ikan koi, ya minimal ketika kita melihat airnya jernih, minimal ketika kita melihat pembuangan air kita tidak berbau. Ya, jadi kondisinya sehat. Demikian Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini di bagian yang kedua tentang bagaimana kita bisa mengerti tentang apa itu sanitasi. Ya, saya harap
dari bagian yang pertama sampai dengan bagian yang kedua, Bapak Ibu bisa melihatnya dengan saksama, dan ini tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan belaka yang dibagikan, tetapi ada tindak lanjutnya, artinya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang dan sampai jumpa.